Sampai mana barusan, Pak? Putih. Kenapa kain putih? Putih itu lambang kesucian. Kita lahir dalam keadaan suci, leres gak? Waktu kita lahir bayi, nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam fitrah, baik dari orang Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya suci. Gak ada yang membawa dosa, dan Islam tidak mengenal membawa dosa warisan. Kasihan ya. Jadi itu putih, maka kembali pun kepada Allah harus suci. Allah memberi pintu gerbang yang tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain, Bu. Yakni magfirah. Magfirah itu naon? Ampunan. Dulu Wali Songo pinter. Maka setiap gang RT, dulu juga ada RT zaman Wali Songo ya, dibikinlah gapura dari gopuro gitu ya. Tapi yang lalai dari mohon istighfar kepada Allah itu jadi goplay. Orang Garut enggak bisa nyebut gapleh bisanya. Maka yang suka gapleh adalah orang-orang yang lalai. Laras? Ya, kita kaji ini nggak nyampe subuh, Bu. Itu lewat. Kalau saya cerita sampai subuh saya kuat. Ibu bapak yang khawatir nggak kuat. Itu ya, nggak, Bu. Maka Allah membuka satu keutamaan umat Nabi Muhammad adalah ampunan. Berapapun dosa kita oleh Allah diampuni. Banyak fadilah yang bisa diamalkan oleh kita sehingga kita diampuni oleh Allah. Umroh satu ke umroh berikutnya. Umroh dari Mikot Bir Ali Madinah. Sekarang umroh Mikot dari Kornul Manajil. Kafaratul lima bainahuma. Akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Masya Allah. Selesai umroh malam ini kita suci, Bu. Bersih. Insya. Maka jangan dikotori lagi. Ya. Oleh perkataan, oleh perbuatan dan lain-lain. Inilah kemaharahmanan dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru baju. Ya. Kenapa tawaf harus 7, Bu Haji? Kemarin ada Ustaz udah selesai, udah mau nambah. Saya masih kuat, nggak boleh karena udah 7. Beda kalau masih kurang, perasaan 5 apa 4 ya. Nah, kalau ragu ambil 4 tambah, jangan ke 5. 4 ambil. Ya itu kalau kurang, kalau lebih tidak boleh ditambah. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi 7. Kenapa 7? Langit 7, bumi 7, surga 7, neraka 7, pusing 7. Ada yang bilang pusing 12 keliling? Gak ada. Orang sumpah serakah sampai tidak mau memaafkan. Apa dia bilang? 7 turunan saya tidak akan memaafkan. Betul ya? Orang kaya saking sudah kayanya tidak akan habis hartanya sampai 7. Gak ada orang bilang 12 turunan. Hati-hati angka 7 ya. Kenapa? Hari juga 7. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kita di antara itu kembali kepada Allah. Lahir di antara itu, kembali juga di antara itu. Itu tawaf 7. Sunnatullah 7 itu sudah ketentuan Allah Subhanahu. Kenapa berbeda putarannya sama umumnya? Kalau tawaf kemana mutarnya, Bu? Ke kiri. Ya, itu juga memenuhi ketentuan Allah Subhanahu. Oh panjang kalau cerita ini juga nggak selesai sampai jam 2 malam. Ya, ini gambaran kecil aja. Gitu, itu tawaf. Ya, sa'i juga maknanya luar biasa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di umroh kedua ini, di 2 hari lagi menjelang kita pulang, ya, untuk sama-sama menikmati jamuan Allah kepada kita, yakni apa itu? Rahmat Allah dan ampunan Allah. Pastikan Bapak Ibu selalu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena setiap hari di Masjidil Haram Allah turunkan rahmat 120 rahmat. 20 bagi orang yang melihat Ka'bah. Tuh, melihat doang nih 20 rahmat, lihat.
20 rahmat. Kalau ibu tawaf sunnah, tawaf rukun kayak sekarang 60 rahmat. Sudah berapa tuh? 60 sama 40 100. Sisanya 40 rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah yang lainnya. Jadi setiap hari 120 rahmat. Jika ibu ikut umroh bersama Alia Wisata ditambah 121 rahmat. Yang satunya di atas bis. Yang harus disyukuri, rahmat syukur. Atas rahmat Allah wajib kita bersyukur. Itu ya keuntungan ikut umroh sama Alia Wisata. 120 ditambah 1 di atas bis, tapi ya bukan di Masjidil Haram. 120 rahmat. Bu, masalah ibu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu 3 huruf. Alif lam mim. Sementara pahala ibadah di tanah haram Allah lipat gandakan 100.000. Kalau di tanah air kata Imam Bukhari, baca huruf Al-Quran 1 huruf berpahala 10. Berarti alif lam mim sudah 30 kebaikan. Tapi kalau di Masjidil Haram, alif lam mim 300 berapa tadi? 100.000 loh. 300.000. Dalikal kita la raiba fi berapa huruf? Hudallil muttaqin berapa huruf? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum Kalau 1 ain, kalau 1 juz, ibu kali iseng-iseng pakai kalkulator. Itu kelebihan ibadah di Masjidil Haram. Maka sayang kalau kita lewatkan. Bahkan 100.000 tidak hanya di Masjidil Haram, di seluruh tanah haram. 100.000 Bapak Ibu. Ya, ini keutamaan Makkah. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang bisa umroh pada bulan Rajab dan masuk di awal bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Sudah doa di multajam? Sudah. Apakah mesti harus sampai di pintu? Dalam kondisi kan tidak. Ya, satu arah, dengan itu kita berdoa. Bahkan dimanapun, di belakang sampai ke sono ke toiletnya Abu Jahal. Sah gak doa Bu? Sah. Ya, utamanya memang ke situ. Kayak bapak-bapak gitu pada mendekat gitu ya. Karena ada contoh dari Nabi. Saya lihat 7 kali saya ke Aqsa. Ya, di bawah imaman Masjidil Aqsa itu, di bawahnya itu adalah benteng ratapan. Saya lihat pendeta Yahudi sama jamaah Yahudi itu ngadapang juga, begini juga. Sama gak Bu? Sama yang di pintu Ka'bah? Sama. Bedanya di mana? Dia mohon sama Tuhan yang sudah disekutukan, kalau kita mah Allah yang ahad. Tapi sama bentuknya. Kalau ibu lihat orang-orang NU suka rawian ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Orang Yahudi dia suka loh Bu, bahkan sampai itu tuh. Ya, lihat saya Habib juga sama gitu Pak. Yahudi sama Habib sama enggak? Sama gitu-gitu aja mah. Ya, bahkan pakai musik ya, tapi beda konteksnya. Betul nggak Bu? Bahkan di Jordan itu doa itu sudah kayak orang Islam ya, karena Kristen yang ortodoks itu doanya juga bahasa Arab. Jamaah saya nggak ngerti, main amin aja itu. Padahal pendeta karena bahasa Arab. Maaf, di Bekasi pernah muncul kan ya? Pernah kan? Gak usah disebut daerahnya lah ya. Saya pernah 2 bulan di Kampung Sawah. Itu kristenisasi, bukan sekarang, dari dulu. Orang Kristen di Kampung Sawah Penuh itu udah pakai batu Betawi, baju Betawi, pakai peci hitam, pakai sorban. Kalau yang nggak tahu, dicium lah tangannya, berarti dia pendeta. Di Cianjur, mohon maaf, kemarin kasus gempa Cianjur ramai dimunculkan sama orang yang nggak. Itu yang Kristen di Cianjur satu daerah itu udah lama. Saya udah kesana, Bu, tahu ada orang Cigenang. Saya kan orang STN Bu, sarjana teologi.
Saya datang sana, saya ngobrol sama pendeta. Udah lama. Jadi memang udah ada. Apa kita harus diubrak-abrik tuh kampung? Nggak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Mari kita toleransi. Pulang dari Garut saya bawa dodol, saya kirim. Tetangga saya di samping rumah orang Batak, tetangganya si Neng, orang Medan. Saya punya tetangga orang Medan Kristen. Kalau saya pulang Garut bawa dodol saya kasih. Dia pulang dari Medan bawa itu mau Ambon apa tuh Medan. Saya kasih, saya terima, saya makan. Itu saya diundang ke hajatan saya datang. Kawinan resepsi saya datang. Ya cuma yang lain-lain kita juga ada yang hati-hati ya. Nah, itulah bentuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam tuh jangan cudekan, dikit-dikit teriak, jangan. Ya, jadi harus tahu ilmunya. Bapak Ibu, di mana saya ngomong tadi? Cudekan. Jadi kembali ke Masjidil Haram. Saya ini kan kita sudah mau ke Indonesia. Jadi supaya kita punya nilai, walaupun mungkin ada candaan saya, tapi kan ada nilai tauhid, ada iman, ada akhlak ya, ada makna kain putih, ada makna tawaf ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadi sebuah pemahaman dan kemanfaatan sehingga umroh ini kita nggak sia-sia. Kalau tawaf mah gampang Bu, sepadat apapun Ka'bah. Saya kemarin baru seumur bawa jamaah umroh, gak bisa masuk dari jam 10, baru bisa masuk jam 2 lewat, itu baru kemarin. Memang tiap itu gak full, tapi saya maju. Bahkan saya pernah tawaf di lantai 4 musim haji 2012. Di lantai 4 sama jamaah aliyah loh Bu. Lantai 4, mantap. Gak usah cerita lama itu. Kenapa? Karena di bawah sudah gak bisa. Februari 2022 pembukaan umroh setelah Covid, saya tidak bisa sama jam umroh di depan Ka'bah. Semua diarahkan ke lantai 1 atau 2. Nah, luasnya lantai 1 2 kalau tawaf. Bu. Tapi saat itu dinikmatin saja dan selesai. Gitu ya. Jadi nggak usah bilang. Bahkan kata guru saya, kalau pulang ke Indo jangan cerita keburukan yang terjadi di Mekah. Ini nih pas Ustadz Rahmat yang bawa ngadak Ka'bah penuh, jangan loh Bu. Kan yang bikin penuh Ka'bah bukan saya. Ya coba kalau Ustadznya yang onono pasti bakal lancar. Ya belum tentu. Ya, jadi jangan cerita hal-hal yang buruk di. Bagaimana Bu umroh sama ahli wisata? Enak. Gitu aja, kalau nggak bisa ngomong udah enak, titik udah aja. Ustadznya gimana? Ganteng. Gitu aja Bu. Terus yang nemenin Ustadznya Rahmat, Ustadz Fauzan lebih ganteng. Gitu, jangan hidungnya demes, amit, jangan. Itu menceritakan keburukan di tanah haram. Terus gimana itu kalau lagi makan, alhamdulillah saya ngantri juga akhirnya dapat juga. Gitu dong. Itu yang di Hotel Anjung gimana sih? Aduh, jalannya kasihan ya, yang di Pullman deket banget, cep. Ya enggak juga, liftnya aja 3 sama aja jaraknya seperti itu. Kalau diukur sama lift sama aja. Yang bingung lift pencetnya juga bingung. Saking bingungnya yang Anjung udah sampai Ka'bah tuh. Bingung mikirin lift. Jadi masalah jauh dekat masalah hati, ya. Jadi bukan karena ibu pilih program, bukan Bu. Yang intinya tawafnya di Ka'bah, sa'inya di Safa Marwah. Dan siapa yang diterima umroh kita nggak tahu. Tapi lahir ya, menurut saya sih ibu insya Allah diterima semuanya. Secara syarat dan rukun, saya tanggung jawab Bu, diterima oleh Allah Subhanahu. Saya nggak ragu. Ya, kalau hakikatnya Allah saya juga nggak bisa membayang ke situ. Siap ya Bu ya? Siap ya. Jadi yang di Anjum, bayangkan berapa langkah ke Masjidil Haram. Tentu akan lebih banyak. Kalikan 100.000. Lebih banyak mana? Nah, itu keutamaannya hotel jauh. Maka kalau ingin banyak pahala, jangan yang cari yang dekat, hotelnya yang jauh. Jauh mana Pak? Gempor Pak. Masalah gempor, jangan cerita di Indo. Salah sendiri dari pagi nggak pulang-pulang langsung tawaf sunnah, itu kan kesalahan bukan dari Allah, dari you. Dari you, Allah nyuruhnya istirahat dulu, makan dulu, jam makan sudah dibikin, kita yang bayar, nggak dimakan, salah siapa? Siapa Allah, salah kita, salah kita.
Saya sendiri nggak pernah makan nasi di hotel Pullman. Salah siapa? Ya salah saya. Orang sudah disediakan, jadwal sudah ada, kok saya nggak makan-makan? Ya salah saya kan, harus kan? Capek Ustaz, yang bikin capek siapa sih? Allah mah nggak bikin capek. Udah pakai pesawat, pakai bis. Ya. Dibanding nenek kita dulu dari Jeddah ke Mekah jalan kaki. Kontak. Jadi maksudnya apa Bu? Semua juga berkah lah. Ya Bu ya, berkah. Kenapa ada 2 program? Kan manusia itu dalam perbedaan. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada gendut, ada kurus. Ada ganteng, oh, jangan jelek keson aja. Ya, ada halus, ada kasar. Ada yang ceramah. Nah, maka orang yang kalau ada yang ceramah kemudian ngobrol itu tidak menyesuaikan dengan ketentuan Allah. Dosa yang ngobrol itu. Karena saya takut dosa, sebelum saya ceramah sudah saya maafkan. Biar nggak dosa. Kalau Yang tidur itu tidurnya orang di majelis ilmu dapat pahala tetap. Silakan, kan tadi saya udah bilang silakan tidur, biarkan saya ceramah. tidur. Iya, silakan aja. Ya. Jadi gitu Bu. Jadi sudah pasang, ada laki, ada perempuan, ada yang program premium, ada yang program. Nah itu kan sudah pasang premium semua. Gak mungkin hotelnya juga, jelas gak? Reguler semua ya nggak mungkin. Jadi adanya perbedaan program itu juga qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu. Lalu yang memilih siapa? Kita. Laris Bu? Bukan Allah. Jadi kalau itu semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa kita sudah sampai Makkah. Makkah ini Ja'ronah ya. Kita kembali ke Studio 5 RCTI. Oke, bersama Ustadz Fauzan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenakan Ustadz Fauzan